Kami menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan yang kami alami Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Adalah semua Tuhan karena kebaikan Engkau. Allah Tuhan yang lahir 2000 tahun lalu Tuhan untuk kehidupan kami semua Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Raja kami Tuhan. Yang bertata sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan kepada Tuhan kita. Allah yang layak, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kemampuan kita bertepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua tim musik dan semua choir dan juga pemain musiknya. Kalian semua luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan bagi mereka semuanya. Luar biasa ya. Saya melihat hari ini, saya mungkin memperkenalkan diri saya dulu pada saat ini. Nama saya adalah Pastor Budi Haryanto atau Pendeta Budi Haryanto. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sukandi, dan juga kepada Pastor Olin, dan juga tim kepimpinan yang menyambut saya pada hari ini. Dan juga kepada yang saya hormati para teman-teman hamba Tuhan pada saat ini, dan juga tamu-tamu undangan terhormat lainnya, dan juga yang pastinya kepada semua jemaat GSJA, The Fire of Agape. Saya membawa salam dari lead pastor kami atau gembala senior kami. Gembala senior kami adalah dari Singapura, namanya adalah Pastor Dominic Yo. Kami adalah dari GSJA Trinity Singapore dan kami juga membuka beberapa cabang di negara-negara pada saat ini. Salah satunya adalah di Jakarta. Dan saya dipercayakan bersama istri saya untuk mengembalakan bersama-sama di Jakarta. Anda Bapak Ibu mau lihat wajah istri saya seperti apa? Mau? Ya, sudah ada di sini. Tetapi saya ingin tampilkan yang di sini, oke? Kami mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman semua di Agape. Jika waktu nanti berkenan, saya akan bawa istri saya ke tempat ini ya. Siapa yang mau ketemu sama istri saya? Saya. Kalau suaranya kecil, saya tidak bawa. Kalau saya bawa, kalau suaranya besar baru saya bawa. Siapa yang mau bertemu dengan istri saya? Istri saya adalah orang Singapura, jadi berbahasa Indonesianya sangat terbatas. Saat ini lagi belajar bahasa Indonesia dan kami membaktikan diri kami untuk melayani bersama-sama. Saya akan mulai dengan sebuah firman Tuhan untuk Anda semua. Saya berdoa Anda semua bersemangat pada hari ini. Siapa yang hari ini bersemangat mendengar firman Tuhan? Anda semangat semua dengar firman Tuhan? Anda mau pulang mendapat berkat Tuhan pada malam hari ini? Oke. Natal identik dengan pohon Natal. Dan hadiah dan suasana yang membawa sukacita. Apalagi pada waktu Natal jika lahir seorang bayi. Seorang bayi yang lahir pasti membawa sukacita bagi keluarga. Betul Bapak Ibu semuanya? Bayangkan di saat Natal itu seorang bayi lahir. Judul khotbah saya hari ini adalah The Child is Born. Seorang anak telah lahir. Mari kita buka sama-sama teman-teman. Jika Anda membawa Alkitab Anda bisa membuka Alkitab Anda. Jika Anda tidak membawa Alkitab Anda bisa buka mobile phone Anda atau handphone Anda. Kita akan baca sama-sama dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa biar firman-Mu menjadi suatu rema pada malam hari ini Tuhan. Sehingga hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu firman yang kami mengerti Tuhan, satu perkataan firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Dan hidup kami tidak akan sama lagi pada waktu kami mengakhiri tahun 2002 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya atau kita bisa bersaut-sautan pada malam hari ini. Ayat 8,
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 Bapak Ibu semuanya. Oke, kayaknya suaranya agak kecil ya. Baik, saya akan bantu baca sama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu ayat 10, kita akan lihat di slide. Bahwa lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut. Katakan sama-sama saya, jangan takut. Hari ini apapun yang Anda rasakan, jangan takut menghadapi tahun 2023 atau mengakhiri tahun 2020 ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Setelah malaikat-malaikat itu memberitahu pada mereka, para gembala, di ayat 15, mereka pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Para gembala ini menjumpai Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Katakan sama-sama saya, bayi Yesus. Bayi Yesus yang sedang berbaring, tidak berdaya di dalam palungan. Tetapi dia adalah janji Tuhan untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Mereka bersuka cita, Bapak Ibu semuanya. Mereka memuliakan Allah karena kelahiran bayi ini bukan sembarang bayi. Katakan sama-sama saya, bukan sembarang bayi. Kelahiran bayi ini membawa kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa, termasuk kita semua pada saat ini di daerah istimewa Yogyakarta. Saya yakin kalau namanya daerah istimewa Yogyakarta, pasti kita semua adalah orang-orang istimewa dari Tuhan di tempat ini. Amin. Karena kelahiran bayi ini adalah juru selamat dunia. Dan kelahirannya mengandung sebuah janji. Katakan teman-teman sama-sama, janji. Kelahiran Yesus mengandung sebuah janji. Jadi siapa bayi yang kecil ini di 2000 tahun lalu? Dan nubuatan Yesus 2000 tahun lalu waktu dia lahir sudah dikumandangkan 300 tahun sebelumnya. Dikatakan di Yesaya 9 ayat 6. Saya tuliskan ada di slide pada saat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ditulisnya 700 tahun sebelumnya. Untuk sebelum Yesus lahir. Apakah penantian, apakah kelahiran Yesus sungguh dinantikan oleh dunia? Ya, karena dia kelahirannya mengandung janji. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang kepemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya, katakan sama-sama saya, namanya. Atau saya bilang titelnya. Atau saya bilang perananannya adalah yang pertama. Disebutkan orang, penasehat ajaib. Apa yang kedua Bapak Ibu semuanya? 1, 2, 3, Allah yang? 1, 2, 3, Allah yang? Oh, penasehat ajaib. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Oke, penasehat yang? Oh ya, kayaknya lemes ya. Oke, kita nih lagi mau denger nih ya. Siapa itu Yesus? 1, 2, 3, penasehat yang? Allah yang? Bapa yang? Dan Raja damai. Di sini firman Tuhan membagikan apa yang dia lahir untuk kita. Dia adalah peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya boleh minta adik ini ke depan. Sorry dek, yang baju putih hitam ya ke depan. Ya, Anda ke depan. Yang kedua juga adik yang ini yang baju hitam putih juga ke depan, silakan. Oke. Yang terakhir saya minta adik ini juga yang
pakai masker warna putih, bajunya hitam, sepatunya putih. Ke depan, Dek. Ya, yang paling sebelah kanan, maaf, sebelah kanan. Sebelah kanan, iya, Anda. Oke. Sekarang saya pilihnya hitam putih, keserasian. Oke. Naik ke panggung, sini, Bapak Ibu. Adik-adik. Oke. Ada 3 orang di sini, saya contohkan mempunyai peranan yang berbeda. Oke. Jika anak yang pertama, siapa namanya Bapak? Adik? Teguh. Jika Teguh adalah seorang dosen, maka waktu Anda bertemu dengan Teguh, Anda tahu Anda akan diedukasi, dibuat pintar oleh Teguh. Benar Bapak Ibu semuanya? Yang kedua, jika Anda bertemu dengan siapa Mbak? Shirley. Shirley adalah seorang direktur. Amin ya? Amin ya? Direktur. Pada waktu Anda bertemu dengan Shirley, Anda tahu Shirley bisa mempromosi Anda, Shirley bisa memberikan pekerjaan bagi Anda, betul? Yang ketiga, jika peranan beliau adalah, siapa namanya Dek? Real ya, Real. Jika Real adalah seorang presiden, senyum aja, beri tepuk tangan buat Real dong. Pada waktu orang dipromosi, kita mengokekan dan semangatkan. Karena apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Real. Kalau dia seorang presiden, dia pada waktu bertemu dengan warga negaranya, dia memiliki otoritas untuk mengatur negaranya. Betul Bapak Ibu? Beri tepuk tangan untuk 3 orang ini di depan. Terima kasih. Sama seperti pada malam hari ini, peranan Yesus lahir di bumi ini, dia adalah penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dan dia adalah Raja Damai. Seorang telah lahir, bayi yang lahir ini membawa sebuah peranan. Peranan yang membawa harapan kepada kita semuanya. Peranan yang membawa perubahan dalam kehidupan kita semuanya. Peranan yang membawa pemulihan dan restorasi di dalam kehidupan kita semuanya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan semuanya pada saat ini. Seorang anak telah lahir untuk membawa pemulihan atau restorasi, Bapak Ibu. Peranan apa yang Alkitab catat untuk melakukan pemulihan ini dan restorasi ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebab seorang anak telah lahir, dia adalah penasehat ajaib. Bahasanya artinya adalah apa? Konselor. Atau jika kita masuk kepada root, akar katanya adalah akar katanya ada hubungannya dengan seorang penasehat yang memberikan arahan dan tujuan dalam hidup ini. Pemulihan yang pertama yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita semua adalah pemulihan akan tujuan hidup kita. Amin? Amin? Siapa yang hari ini hidupnya mau bertujuan dalam Tuhan? Mau? Yesus lahir 2000 tahun lalu untuk memulihkan tujuan dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan dan memberikan arahan dalam hidup kita. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Kelahiran anak ini akan menjawab semua pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan Anda semua. Untuk apa aku lahir? Kenapa aku lahir di keluarga ini? Tuhan, kenapa gak adil? Temanku kok lebih baik hidupnya? Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku lahir di keluarga pejabat? Kenapa aku lahir di keluarga yang lebih mampu? Kenapa aku lahir di keluarga yang beruntung dan nyaman? Kok aku tidak punya kesempatan seperti teman-temanku? Bapak Ibu, jangan takut. Jika Anda kembali kepada Tuhan yang lahir 2000 tahun lalu, tujuan hidup Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi.
Masa lampaumu, keluargamu tidak menentukan masa depanmu. Tetapi kelahiran bayi 2000 tahun lalu akan mengembalikan semua tujuan Allah dalam kehidupan kalian semuanya. Amin. Jadi untuk apa aku hidup? Kenapa aku harus lahir di bumi ini? Apa aku harus hidup menjadi seorang anak? Lahir, sekolah, kuliah, kerja, mencari uang, menikah, memiliki anak. Cycle seperti itu lagi. Bahkan mengulangi orang tuaku. Saya katakan kepada Anda, pada waktu Anda bertemu dengan secara pribadi, melihat bayi itu di dalam kondisi rohani Anda tahu tujuan hidup Anda tidak akan sama lagi. Amin. Jadi anak ini lahir dengan tujuan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Bahkan jika Anda lahir di bumi ini sebagai anak di luar pernikahan, jangan takut. Bapak Ibu, saya adalah anak yang lahir di luar nikah. Nama Budi Haryanto, Haryanto itu bukan nama keluarga saya. Di keluarga saya tidak ada namanya Haryanto. Ibu saya adalah orang yang tidak pernah dinikahkan secara resmi oleh ayah saya. Tetapi pada waktu saya umur 19 tahun di kampus, di ruangan seperti ini, di elektro room, di ruangan kampus aula elektro, saya bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu kehidupan saya tidak sama lagi sampai hari ini. Apapun masa lampaumu tidak akan mendikte siapa engkau dalam Tuhan. Amin. Saya berkata pada Anda, saya tidak nangis terus-terusan. Kenapa? Saya harus bangkit. Kenapa? Saya bertemu dengan bayi yang di palungan tersebut. Bayi yang memberikan tujuan dalam hidup saya. Amin. Saya tantang Anda semua. Jika Anda bukan dari keluarga yang berbahagia, kalau Anda bukan dari keluarga yang broken home, jangan menangis dan jangan membanding-bandingkan. Tetapi peluk Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Maka tujuan Anda akan dipulihkan dalam hidup Anda semuanya. Amin. 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 Yang pertama, Tuhan akan pulihkan tujuan hidupmu. Yang kedua adalah sebab anak telah lahir, dikatakan namanya dikenal sebagai Allah yang perkasa. Wah, tepuk tangannya kecil banget tuh ya. Siapa namanya? Allah yang perkasa. Siapa namanya dia? Allah yang perkasa. Tuhan akan merestorasi kekuatan, kuasa Allah dalam hidup Anda semuanya. Amin. Ini berbicara tentang kuasa Allah dalam hidup Anda. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, luar biasa. Allah akan melepaskan kekuatannya, membuat Anda lebih dari mampu mengalahkan segala tantangan dalam hidup ini. Jika Anda mengalami tantangan keuangan, jangan takut, kuasanya akan lepas pada Anda untuk mengalahkan kuasa keuangan dalam hidup Anda. Hai anak-anak muda, saya katakan pada Anda tidak perlu menangis jika keluargamu tidak mampu. Tetapi kamu menangis kalau kamu tidak bertemu dengan Yesus. Karena Yesus yang akan memulihkan keuangan Anda semuanya. Bapak Ibu semuanya, tidak hanya saya keluar dari keluarga yang broken home, ayah saya adalah seorang pejudi. Dia pejudi, ayah saya membangkrutkan perusahaannya sendiri. Perusahaannya sendiri dia bangun, perusahaan sendiri dia bangkrutkan. Itu pilihan dia Bapak Ibu. Tetapi akibatnya, saya harus kuliah dan bekerja di waktu yang sama. Berat gak Bapak Ibu? Kuliah dan bekerja. Bapak Ibu, berat atau enggak? Ngomong-ngomong, IP saya 3,21, ya tidak jelek-jelek banget sih ya. Saya adalah seorang teknik industri. Saya dulu kuliahnya di Trisakti. Saya pagi-pagi harus mengurus rumah tangga bersama ibu saya. Karena ayah saya pejudi. Saya harus pagi-pagi mengurusi adik-adik saya untuk bersekolah yang masih kecil.
Saya harus ke sekolah belajar, saya tidak punya waktu untuk hidup saya pribadi. Saya pulang, ibu saya sudah berusaha mencari suap nasi di luar, saya yang mencuci baju di rumah. Saya yang mencuci piring di rumah. Tapi suatu waktu saya bilang, Tuhan, apa Engkau ada? Jika Engkau ada, Kau pasti bisa pulihkan hidupku. 19 tahun Bu, Ibu Olin. 19 tahun Bu Olin, saya keluar dari rumah Bu. Saya melangkah dari keluar rumah saya. Tuhan, itu pertama kali saya temu Tuhan 15 tahun. Tuhan, saya keluar dari rumah saya. Saya percaya Engkau lebih dari cukup buat saya. Dan Engkau akan memberkati saya. Dan Bapak Ibu, secara luar biasa, saya direkrut sama sebuah perusahaan asing. Dan saya menjadi konsultan untuk edukasi, saya adalah training consultant. Dan pekerjaan saya terakhir adalah training consultant sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Dan hidup saya sampai hari ini tidak pernah meminta-minta, bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar saya. Anak-anak muda di sini, saya yakin Tuhan bisa memberkati Anda lebih dari cukup. Karena apa? Ada tujuan Tuhan kenapa Tuhan memberkati Anda. Ada tujuan Tuhan memperkaya Anda supaya Anda bisa membawa banyak orang kepada kerajaannya Dia. Amin. Amin. Jika Anda ikut Tuhan, jika Anda dimuridkan, jika Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, berkat Tuhan akan terbuka dalam kehidupan Anda. Anda tidak usah ngemis-ngemis ke orang dunia, tapi kemurahan Allah dari Allah yang perkasa dilepaskan dalam hidup Anda semuanya. Apakah Anda percaya dengan kemampuan dan sumber daya terbatas, Allah kita bisa melepaskan segala berkat dalam kehidupan Anda semuanya? Amin. Jika Anda percaya, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Dia Allah yang perkasa, Dia bisa menyembuhkan kehidupan kita semuanya. Dia Allah yang perkasa, Dia bisa membantu Anda semua untuk lulus dari apa yang Anda sekarang ambil di sekolah Anda semuanya. Dia Allah yang perkasa, mampu untuk merestorasi apapun di dalam kehidupan Anda. Bahkan kesehatan Anda, Tuhan bisa membuat dan menyembuhkan Anda pada saat ini. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Di tengah-tengah semua ini Bapak Ibu, ingat, seorang anak sudah lahir. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia mampu menjawab semua kebutuhan Anda semuanya. Dan tantangan hidup Anda. Karena kuasanya memulihkan kehidupan kita semuanya pada malam hari ini. Yang pertama adalah pemulihan akan tujuan. Yang kedua adalah pemulihan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sekarang yang ketiga adalah apa? Seorang anak telah lahir, dia adalah Bapa yang Allah, mungkin bapamu membuang kamu. Mungkin bapamu tidak menginginkan kamu, tapi Bapa di surga yang kekal memperlihatkan pada diri kita, aku adalah Bapa yang kekal dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Apa ini? Bapa adalah lambang otoritas. Bapa adalah lambang yang melindungi kita Bapak Ibu semuanya. Bapa adalah lambang yang melindungi kita di dalam segala perjalanan hidup kita. 19 tahun saya keluar dari rumah. Saya berkata, Tuhan Yesus, peganganku hanya Alkitab. Enggak punya sumber daya, enggak punya uang, berjalan terus. Tuhan berkati aku bisa masuk ke perusahaan kerja. Tuhan berkati aku lagi bisa mendapatkan kendaraan. Tuhan berkati aku lagi, aku bisa membeli rumahku pribadi. Tuhan memberkati aku lagi terus. Tetapi dalam perjalanan ini, dengan setia, saya terus melayani Allah Bapa saya. Karena waktu saya melayani Allah Bapa saya, setiap berkat yang Tuhan berikan pada saya akan lepaskan dalam hidup saya. Karena Dia adalah siapa? Bapa yang kekal. Amin.
Jangan lepaskan Bapa yang kekal dalam kehidupan Anda. Bapamu bisa membuangmu, tetapi Bapamu di surga akan memberikan kamu lebih dari cukup. Amin. Amin. Kenapa saya khotbahnya berapi-api Bapak Ibu? Saya khotbah berapi-api enggak Bapak Ibu? Berapi-api enggak? Karena banyak sekali kehidupan yang tragis dalam hidup saya. Saya katakan pada Bapak Ibu bahwa pada waktu saya kecil, saya tahu bahwa ibu saya adalah istri kedua yang gak pernah dinikahi. Waktu saya berumur 30 tahun Bapak Ibu, saya baru tahu bahwa ayah saya, ternyata saya ini bukan anak pertama dari ayah saya. Ayah saya sebelumnya sudah menikah lagi dan punya anak kakak-kakak saya, tiri saya yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Setelah 30 tahun. Kalau saya tidak kenal Yesus, saya bisa gila. Kenapa? Tekanan mental lebih berat daripada tekanan uang Bapak Ibu. Waktu itu ayah saya sudah sakit waktu itu, dia kena kanker. Waktu dia kena kanker Bapak Ibu, anak-anaknya tidak ada yang mau untuk menjaga dia. Tapi karena Yesus ada di hati saya mampu melayani ayah saya. Apapun yang terjadi dalam hidupanmu, kalau Tuhan pulihkan hatimu, engkau mampu untuk melayani keluargamu. Saya melayani ayah saya di tengah-tengah sekaratnya dia. Waktu saya sedih sekali. Dia panggil semua anak-anak yang lain. Tetapi dia tidak panggil saya. Saya memberikan semua hidup saya. Saya memberikan keuangan saya. Saya menjaga dia sampai dia menutup matanya. Tapi tidak satu kali pun dia memanggil saya. Saya pulang ke rumah waktu itu, saya pulang ke apartemen saya di Jakarta. Saya hanya di tempat tidur saya menangis, Tuhan. Apa yang kurang dari aku? Saya berikan semuanya kepada ayah saya. Saya berikan perhatian saya. Saya tuntun dia kepada Yesus. Saya muridkan dia, Pak. Saya ajarin dia bagaimana membaca Alkitab. Saya menemani dia pada waktu dia sakit. Tapi Tuhan, kenapa satu pun dia tidak pernah panggil saya? Lalu Tuhan berbicara sama saya seperti ini. Apakah aku tidak cukup buat kamu sebagai Bapa yang kekal? Pada waktu itu saya menangis, saya bilang, Tuhan aku bertobat. Aku tidak akan meminta lagi kepada orang lain. Lebih lagi, aku hanya mau minta kepada Engkau, Allah Bapa yang kekal. Apapun kesulitan Anda, jangan pernah menuntut dari orang lain. Karena Allah Bapa yang kekal sanggup membuat hidup Anda lebih dari cukup. Amin. 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 Di dalam perjalanan hidup kita, kadangkala kita bisa terpelecok. Betul Bapak Ibu saya bahasanya? Terpelecok. Betul apa? Pakai saya bahasa-bahasanya betul? Ya. Perjalanan kita tidak semuanya mulus. Bisa terpelecok Bapak Ibu? Apa? Terpleset. Ya. Ya. Mak jedor gitu ya. Terpleset. Pada waktu Anda terpleset, jatuh dalam dosa, biasanya kita jauh dari Tuhan dan tidak ke gereja, nggak datang ke pemuritan, ngelihat Pak Sukamdi buang muka, ya, ketemu ibu langsung, ada ibu gembala, ya, atau ngumpet di belakang balon. Semakin Anda jatuh dalam dosa, kalau Anda menjauh, kuasa pemulihan jauh dari Anda. Tapi pada waktu Anda jatuh, cepat berlari kepada Tuhan karena darahnya masih tersedia sampai hari ini.
Saya ulangi sekali lagi. Pada waktu Anda jatuh dalam dosa, bangkit dan datang kepada Allah Bapa. Tuhan, tolong aku. Bersihkan aku dengan darah-Mu sekali lagi Tuhan. Karena aku tahu kuasa pemulihan akan datang dalam hidupku. Waktu Anda seperti itu, datang kepada Bapa dan minta kepada Dia, dosa Anda dibersihkan dan kuasa pemulihan terus-menerus tidak akan stop dalam kehidupan Anda. Seperti selang. Kuasa pemulihan itu seperti selang air yang keluar dari selang. Kalau Anda jatuh dalam dosa dan menjauh dari Dia, ketutup selangnya. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan ampuni aku tahu aku berdosa, ngaku aja kan gampang ya Bapak Ibu ya. Itulah kenapa Yesus lahir di bumi ini. Darahnya tersedia buat kita 24 jam. Waktu Anda bilang, Tuhan ampuni aku, selangnya apa? Terbuka lagi. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Restorasi pemulihan itu biasanya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Artinya apa? Waktu Anda jatuh dan Anda bangun lagi, dan Anda mengaku dosa Anda, itu selang air lebih besar lagi. Itu air lebih besar lagi. Selang air lebih besar lagi. Karena apa? Kasih karunia-Nya berlimpah buat kehidupan Anda semuanya. Amin. Amin. Walaupun dosa kita merah seperti kimisi, Tuhan akan bersihkan seperti salju bersihnya. Jadi pada hari ini, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali kepada Yesus, izinkan Dia merestorasi kehidupan Anda semuanya. Satu persatu. Yang tahun ini, jarang-jarang ke sel, ayo dong. Komitmen ke sel. Yang tahun ini, gak punya waktu buat Tuhan, ayo dong. Datang lebih komitmen lagi sama Tuhan. Yang tahun ini, kalau mau dimuridkan, melipir-melipir, tolong dong. Tahun ini lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? 2023 dunia turun, tapi Anda akan direstorasi semuanya. Saya ulangi sekali lagi. Tahun 2023 resesi. Tetapi kalau Anda pegang firman ini, kehidupan Anda akan naik ke atas. Kenapa? Karena restorasi yang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Amin. Yang pertama, restorasi akan tujuan. Yang kedua adalah restorasi akan kuasa. Yang ketiga adalah restorasi akan proteksi atau perlindungan. Yang keempat adalah seorang anak telah lahir. Dia adalah apa? Raja. Dia adalah apa? Dia Raja Damai. Dia tidak hanya memberi damai, Dia adalah Raja Damai dalam kehidupan Anda semuanya. Artinya apa? Tuhan akan mengubahkan kehidupan di dalam Anda. Emosi Anda yang gak stabil Bapak Ibu semuanya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ditegur sama gembalanya. Kok gembalanya kayak gitu sama aku? Harusnya kan pemanis, harusnya baik. Bapak Ibu, jangan pusingin sama hal yang seperti itu. Tapi fokus pada Raja Damai. Apapun kehidupanmu, dunia bisa goncang, mau gempa, mau berapa skala liter. Tetapi kalau Raja Damai di hatimu, Anda tenang menghadapi apapun juga ke depannya. Mau perang antara Ukraina sama Rusia nggak stop-stop. Mau harga beras naik, mau harga bensin naik, mau harga apa-apa naik, Anda nempel sama Tuhan Anda nggak guncang hidup Anda pegang sama Dia, maka berkat Tuhan akan mari pada Anda semuanya. Amin. Amin. Jadi pada hari ini, jangan izinkan setan mengambil kuasa pemulihan ini dalam hidupmu. Saya ingin katakan kepada Anda semuanya pada malam hari ini, kembali kepada Tuhan. Izinkan Dia merestorasi hidupmu pada malam hari ini. Sebelum saya buka saat ini untuk Anda meresponi firman Tuhan pada saat ini, saya katakan kepada Anda Bapak Ibu, saya suka sekali diundang untuk khotbah di kampus. Oke, beri tepuk tangan Tuhan dong, tepuk Tuhan dong. Bapak Ibu, saya ini kuliahnya di Trisakti. Saya ini latar belakangnya ateis.
Kenapa ateis Bapak Ibu? Hidup itu berat buat saya. Saya harus menanggung keluarga saya. Sejak kecil, sejak saya SMP, saya harus jadi seperti bapak di rumah saya. Berat. Saya bilang, Tuhan, kalau ada Tuhan, hidupku pasti gak seperti ini. Tapi suatu waktu, orang-orang pada Jumatan, teman-teman yang Kristen pada ngumpul ya, di aula. Ya. Waktu itu Jumatan, saya ingat banget, saya lagi di Elektro, lagi makan di kantin. Dia bilang ini, Bud, ikut yuk. Aduh, ke gereja ya? Enggak deh, gue enggak. Diajakin terus ya. Akhirnya nyerah kan ya. Maka itu, memenangkan jiwa itu penting sekali. Saya itu adalah salah satunya Bapak Ibu yang dimenangkan. Kalau saya gak dimenangkan hari ini, tidak bisa menjadi berkat buat Anda semua kan? Anda diberkati kan khotbah saya pada hari ini? Anda diberkati? Anda mau saya kembali lagi? Gak mau ya? Mau saya kembali lagi? Mau saya kembali lagi? Tergantung sama bos di sini sama bos di sini juga ya. Nggak bisa mau. Di kampus ada satu orang menyaksikan bagaimana dia lahir baru. Saya nggak ngerti Bapak Ibu lahir baru. Saya bukan orang beragama. Di hati saya waktu itu dia ngomong gini. Siapa di antara kamu yang mau kenal Yesus? Hati saya bilang gini. Apa ada Tuhan ya di sini hati saya? Hati. Di pikiran, gak mau lah yang gini-ginian lah ya. Tapi waktu dia, saya minta tim musik bisa naik ke atas, ini, tim musik bisa ke atas, tolong bagian keyboardnya tolong. Pada waktu keyboard dimainkan pada saat itu, hari ini saya undang untuk terima Yesus. Tidak ada yang menumpangkan tangan saya, tidak ada yang mendoakan saya. Tiba-tiba saya berbahasa roh di bangku saya sendiri. Dan saya menangis dan saya berdiri, kenapa saya begini? Saya merasakan kasih Allah yang mengalir kepada saya begitu rupa. Berapa lama saya berbahasa roh? Hampir 2 jam Bapak Ibu. Waktu saya buka mata, ruangan udah kosong. Pengalaman saya bersama Tuhan begitu real. Tidak ada orang yang mendoakan saya. Tapi Tuhan mendatangi saya. Dan hari ini pun saya berdoa. Tuhan mendatangi Anda pada saat ini. Bukan pendeta yang menumpangi tangan. Tapi Tuhan sendiri akan mendatangi Anda. Sehingga kehidupan Anda diubahkan dan tidak akan sama lagi. Pada hari ini saya mau tutup Bapak Ibu. Saya sudah lewat nih ya. Sudah 6 lewat 11. Harusnya 6 lewat 10 ya. Gitu ya. Hari ini, apakah Anda hidupnya mau memiliki 4 restorasi ini? Jika Anda ingin memiliki 4 restorasi ini, angkat tangan Anda kepada Tuhan. Anda tidak meminta kepada seorang hamba Tuhan atau meminta pada manusia, tapi Anda minta ke Tuhan. Turunkan tangan Anda, terima kasih. Yang kedua, jika engkau jauh dari Tuhan, ini saat yang tepat untuk Anda kembali kepada Dia. Izinkan kuasa restorasinya menyembuhkan Anda. Izinkan kuasa restorasinya memulihkan Anda. Tahun depan tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita butuh kuasa ini di tangan kita. Kita butuh kuasa ini di hati kita. Kita butuh kuasa ini di pikiran kita. Kenapa? Karena Yesus telah lahir 2000 tahun lalu. Yang ketiga, jika hari ini mungkin Anda punya hidup seperti kayak saya. Atau Anda belum pernah bertemu Tuhan Yesus pada saat ini. Buka hati Anda. Responi Tuhan pada hari ini. Supaya hidup Anda dipulihkan dan tidak akan sama lagi. Amin. Saat ini saya minta kita semua pejamkan mata kita semuanya. Pejamkan mata kita semuanya. Jika itu Anda, saya ingin mendoakan Anda, saya tidak akan minta Anda untuk datang ke depan. Saya minta Anda akan didoakan di tempat Anda masing-masing semuanya. Jangan lihat ke kanan kiri Bapak Ibu, ini adalah malam yang berharga buat Anda. Malam pemulihan bagi agape, fire of agape. Biar apinya Tuhan mengalir kepada Anda luar biasa. Jika itu Anda berkata, Pak Sebudi, aku mau hidupku direstorasi seperti 4 janji itu, 4 peranan itu
yang Tuhan lahir di bumi ini. Jika itu Anda, pejamkan mata Anda Bapak Ibu semuanya. Angkat tangan Anda ke surga pada saat ini. Karena saya mendoakan Anda pada saat ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih tangan-tangannya diangkat, terima kasih. Anda bisa turunkan tangan Anda pada saat ini. Turunkan tangan Anda pada saat ini. Yang kedua, hari ini Anda tahu dan tahu Anda harus kembali kepada Tuhan. Jika itu Anda, angkat tangan Anda ke surga pada saat ini. Angkat tangan surga. Jika Anda perlu kembali kepada Tuhan. Jika Anda mau komit sama Tuhan lebih dalam lagi pada saat ini. Tuhan melihat tangan-tangan Anda. Tuhan menghormati Anda semuanya. Roh Kudus Engkau mempotret semua mereka semua pada saat ini. Silakan turunkan tangan Anda. Yang terakhir, jika Anda belum pernah bertemu Yesus dan Anda ingin bertemu dengan Yesus dan Anda mau kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada malam hari ini, angkat tangan Anda. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Anda. Semua orang-orang yang berkomitmen tadi, saya undang untuk Anda bisa bangkit berdiri. Untuk kami bisa mendoakan Anda di tempat duduk Anda. Bangkit berdiri, jangan malu. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Come on, kita beri tepuk tangan bagi mereka semuanya. Saya akan mulai berdoa. Jika Anda masih ada yang mau berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri, silakan doakan Anda pada saat ini. Bapa di surga pada saat ini, Kau lihat semua anak-anak-Mu Tuhan. Jika Kau pulihkan aku Tuhan, Kau bisa pulihkan mereka semua Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kau akan memperkaya kehidupan mereka Tuhan. Kau akan buat mereka jadi pemimpin yang luar biasa Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, restorasi, pemulihan akan terjadi dalam hidup mereka semua Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka Tuhan. Masuk Roh Kudus dalam hati mereka. Jadilah Tuhan dan raih dalam hidup mereka Tuhan. Supaya kehidupan mereka tidak akan sama lagi. Bapa, aku lepaskan firman-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Aku lepaskan janji-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Seorang anak telah lahir membawa pemulihan bagi kami semua di bumi ini Tuhan. Dan segala kemuliaan, segala hormat, dan segala pujian kami berikan kepada Engkau, Allah yang merestorasi kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan yang memberi restorasi di kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Salam restorasi dari surga untuk Anda semuanya.